Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pertama saya ingin minta maaf karena masih bocor. Doakan supaya selamat yang bagus, yang membaiki. Insyaallah dalam waktu dekat tidak ada bocor lagi. Amin. Dan yang paling utama, yang naik ke atas semuanya selamat. Ini kita bacakan Al-Fatihah dulu. Di atas sana kalau ada angin dan sebagainya, resiko. Al-Fatihah. Alhamdulillah sekarang sudah hari ke-28 ya. Jadi tentu kita harus tahu bahwa ketika kita melakukan puasa, kita harus mengerti 3 hal: input, proses, output. Ya, yang namanya puasa itu adalah proses. Aslinya adalah tazkiyatun nafs dan taqwiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs adalah membersihkan, taqwiyatun nafs adalah menguatkan. Karena itu tidak cukup hanya paham tazkiyatun nafs dan taqwiyatun nafs. Ya, kita harus paham inputnya apa, lalu yang kedua outputnya apa. Jelas dijelaskan dalam Al-Quran bahwa outputnya adalah akhlak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu jelas outputnya akhlak. Tetapi yang paling sederhana yang harus kita pahami itu outputnya adalah Idul Fitri, bukan Idul Saum. Ya, bukan Idul Saum, tapi Idul Fitri. Artinya kemenangan fitrah, dan itu adalah output. Nah, untuk tahu output berarti harus tahu input. Apa inputnya? Ini yang mesti dipahami di awal. Fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Aku tiupkan ruh ciptaan dan aku ciptakan bagimu pendengaran mata dan hati, dan sedikit sekali kamu bersyukur. Dari situ kita bisa melihat bahwa ada 3 potensi. Melihat itu sesuatu yang terukur, di mana intellectual intelligence di situ diciptakan. Mendengar itu akan membuat rasa. Riset secara neurolinguistik program bahwa pendengaran itu menyentuh rasa. Setuju ya? Di situ adalah emotional intelligence. Jadi emotional intelligence dan juga intellectual intelligence. Tetapi ada satu yang harus dipahami, yaitu nilai-nilai fitrah yang kita harus pahami. Ini disebut dengan fitrah, spiritual capital atau modal spiritual. Apa itu? Ini aja. Cara paling sederhana adalah kecenderungan orang yang setelah selesai berpuasa. Siapa yang setelah ingin puasa mau segera bertemu ayah dan ibu, angkat tangan. Berarti fitrah kita ingin bertemu dengan ibu, menyatu. Ada dorongan untuk bersama-sama. Siapa yang ingin bersama-sama keluarga? Kebersamaan. Iqra bismi rabbika. Kebersamaan. Pertanyaan berikutnya, dari mana sifat kebersamaan itu? Dari Allah Al-Jami. Jadi ketika fitrah kita ditemukan, maka dorongan yang Allah ciptakan di dalam jiwa, di mana dorongan itu tercipta akibat dari surat Al-A'raf ayat 172, wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Jawaban kita qalu bala antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Di hari kiamat nanti jangan bilang kamu tidak tahu. Nah, sekarang di bulan Ramadan ini bukan lagi tahu, tapi merasa. Contohnya orang pulang, bagaimana caranya supaya pulang kampung, betul?
dilarang juga oleh pemerintah, nyamar jadi gorila, ada betul kan? Kemudian pakai baju supir ojek, masuk ke dalam box, dan dorongan itu begitu kuatnya, potensi fitrah itu lahir. Pulang kampung, kemudian ingin memaafkan, menolong, memberi. Pertanyaannya, ingin memaafkan itu bersumber dari sifat apa? Allah. Al-Ghafar. Al-Ghafar sifat siapa? Allah. Maka tarikan hati kepada perjanjian Al-A'raf 172 kuat. Kemudian siapa yang selalu ingin memberi orang miskin? Terasa nggak ada kekuatan yang begitu hebat di dalam batin sampai menggerakkan orang ingin pulang kampung, ingin memaafkan, ingin minta maaf kepada ayah ibu, ingin menyatu kepada keluarga. Nah, dorongan itulah input yang ditemukan, dimurnikan, yang disebut taqwiyatun nafs. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tetapi ini bukan hanya memaafkan, bukan hanya memberi, ya, memaafkan dari Allah Al-Ghafar, memberi dari Allah Al-Wahhab, berbaju indah dari Allah Al-Badi, tetapi masih ada lagi, yaitu dari Allah Al-Mu'min, terpercaya, jujur. Jadi bukan hanya tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan daging, yang penting lagi jangan makan semen, jangan makan pasir, paham ya? Jangan makan minyak. Nah itu yang puasa masih tetap makan minyak, makan bensin, makan pasir, ya, makan bestek itu kan, bukan bistik ya. Kejujuran. Kemudian tanggung jawab dari Allah Al-Wakil, itu ditulis tuh di 7 budi utama YSQ. Visioner dari Allah Al-Akhir, dari Allah Al-Basir. Disiplin dari Allah Al-Qawi, Al-Matin. Kemudian kebersamaan dari Allah Al-Jami, dan peduli dari Allah Al-Wahhab, dari Allah Ar-Razzaq. Nah, fitrah itulah yang menjadi karakter bangsa. Barulah kita paham hadis Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Maka terjawablah bahwa output dari puasa adalah akhlak. Itulah fitrah yang kelak akan dikumandangkan dengan takbir, tahmid, tahlil. Mengapa? Karena pada saat itu yang namanya pangkat, jabatan, harga diri, kesombongan kecil lah, hanya Allah yang maha besar. Segala puji-pujian, saya hebat, dia hebat, kamu hebat, kecil. Hanya puji-pujian hanya bagi Allah. Prinsip yang penting, aku menang, dia menang, kelompok pemenang, kecil. Yang ada adalah la ilaha illallah. Demikian, semoga menjadi puasa terbaik, menjadi Ramadan terbaik. Yang paling pasti harus Idul Fitri yang terbaik. Idul Fitri yang terbaik bukan karena baju yang paling baik. Idul Fitri yang terbaik bukan karena penampilan yang terbaik. Idul Fitri yang terbaik adalah fitrah yang terbaik, akhlak yang terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.